Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Baihak Hakwi di Literasi TV. Pekan lalu pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang meraih penghargaan rekor muri atas karya guru-guru hebat di Kota Tangerang yang telah berhasil membuat video pembelajaran sebanyak 1000 buah video pembelajaran, dan itu jumlah yang sangat fantastis. Tentunya kita harus merasa bangga sebagai warga Kota Tangerang atas rekor tersebut. Namun ada pertanyaan yang perlu dijawab juga tentang bagaimana cara mendapatkan video tersebut sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang tua siswa di rumah untuk mendukung pembelajaran anak-anaknya. Untuk itu telah hadir bersama kita dua tokoh yang sangat kompeten untuk menjawab ini semua, yaitu Bapak Wali Kota Kota Tangerang, Bapak Haji Arif R. Wismansyah, juga Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Ibu Ajat Masyati. Terima kasih, mari kita simak. Terima kasih diterima oleh Bapak waktunya. Jadi kemarin kita diskusi di Literasi Pak berkaitan dengan prestasi Kota Tangerang itu melalui Dinas Pendidikan yang meraih penghargaan rekor muri. Jadi kita bersepakat ini nampaknya se-Indonesia hanya Kota Tangerang yang bisa meraih itu. Dan pertama kita mengucapkan rasa bangga sebagai warga Kota Tangerang atas prestasi itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin nanti dari pertanyaan kita bisa sampai ke seluruh masyarakat Kota Tangerang, khususnya umumnya di Indonesia Pak, tentang setelah video itu dibuat, itu kan karya-karya dari guru-guru hebat di Kota Tangerang, lalu orang tua siswa itu cara dapetinnya itu bagaimana gitu Pak. Nah, itu persoalan menurut saya, cara dapetinnya, kemudian cara memanfaatkannya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin dari pertanyaan pertama dulu itu Pak bisa dijelaskan. Ya. Bapak udah install aplikasi Tangerang Live? Sudah Pak, sudah di Tangerang Live. Kalau saya sudah. Nggak coba buka aja, karena aplikasinya ada di situ kan? Ya, memang saya sudah buka, bahkan SLB juga ada ya, gitu Pak. SLB sampai SMK. Di situ persoalan itu sampai informasi di orang tua siswa itu mungkin ada mekanisme atau teknik dari pihak. Ya kalau kita sih mungkin teman-teman dinas pendidikan yang bisa jelasin ya. Itu prosesnya dari guru-guru ya, untuk kepentingan anak-anak. Nah pastinya semua program belajar mengajar itu disampaikan ke orang tua. Apalagi sebenarnya dari awal tahun ya Bu ya, kita tuh sedang mulai ya. Kita sedang mulai bagaimana melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar. Makanya setiap Sabtu ya, itu kepala sekolah di Kota Tangerang tuh punya kewajiban ngajar. Ngajar. Yang diajar tuh bukan anak-anak, tapi yang diajar tuh orang tuanya. Oh iya. Namanya mereka harus mengikuti program Smart Parenting. Begitu. Karena yang namanya belajar itu nggak cuma di sekolah. Ya, yang paling banyak waktunya justru di rumah. Jadi artinya ada peran orang tua dalam proses belajar mengajar, ya, dan itu menjadi bagian satu dalam program belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi itu intinya. Nah sekarang dengan adanya pandemi, mereka pada belajar di rumah, ya sekarang akhirnya yang jadi guru orang tuanya. Walaupun orang tuanya juga udah pada mulai ngajarinnya pada setengah hati. Ya, nah itu memang ya sebenarnya dari awal tahun ya kita sudah mulai persiapkan di semester kemarin. Masuk sekarang, jadi makanya kalau kaitan konten dan lain sebagainya sebenarnya itu lebih pada inisiasi Dinas Pendidikan bersama PGRI memotivasi guru-guru mempersiapkan konten-konten itu, dan aplikasinya pemerintah kota ini cuma punya satu aplikasi buat seluruh masyarakat, aplikasinya Tangerang Live. Jadi semua urusan kebutuhan informasi sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya ada di aplikasi itu. Gitu. Kita bikin namanya single application. Supaya apa? Supaya masyarakat nggak bingung. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak ini nyari tahu ini di mana? Ada Tangerang Live. Pak nyari itu di mana? Ada Tangerang Live. Pak semua udah pokoknya Tangerang Live aja udah. Nggak usah. Karena di dalam Tangerang Live-nya modulnya banyak. Ya modulnya banyak. Nyari kerja ada di situ, mau pelesiran ada di situ dan lain sebagainya. Ya jadi sebenarnya kita sih terinspirasi juga sama teman-teman ICMI gitu kan. Ya kan kontribusinya udah luar biasa nih dari para cendekiawan, ya kan? Ya kalau kita mah kan cuma pelaksana aja begitu. Jadi kita ingin menjadikan anak-anak kita tuh para cendekiawan juga di masa mendatang. Tapi
saya dorong kepada teman-teman di dunia pendidikan, ya langkah konkretnya, kontribusinya harus jelas. Ya, masalah penghargaan dari Muri sih cuma apa ya, bukan sasaran utama gitu. Itu bonus aja. Sasaran utamanya sebenarnya adalah bagaimana materi pembelajaran itu benar-benar bisa diterima, ya, dan bisa bermanfaat. Itu aja. Dan kemarin ketika pas teman-teman dinas pendidikan membicarakan dengan Yayasan Muri, tujuannya supaya memotivasi guru-guru nih, karena bikin konten kan gak gampang, ya kan? Bikin materi kan gak gampang, materi pembelajaran. Nah itu teman-teman dinas pendidikan mendorong, Pak, ini ya boleh, karena untuk memotivasi guru-gurunya yang udah bikin konten sekian banyak, sekarang udah malah 1000 lebih ya, sekarang udah 1000 lebih konten dari 750 dan sekarang udah 1000 lebih. Jadi kemarin pas dapat piagam itu udah 1000 berapa? 1004 konten ya. Jadi itu aja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kepake lah. Ya, walaupun sederhana dan lain sebagainya. Karena Bapak punya anak sekolah, belajar sekolah? masih ada. Bapak pernah ngedampingin dia selama pandemi? Selama ini selalu mendampingi. Bapak dampingin selama dia belajar? Ibunya sih Pak. Nah iya, Bapak coba dampingin. Saya mendampingin anak saya, makanya kemarin saya ngasih masukan. Iya. Gitu. Ya kita masih, ya sebenarnya jujur masih tertatih-tatih ya. Masih tertatih-tatih. Makanya saya kemarin ikut belajar. Anak saya mulai belajar, saya ikut nge-zoom gitu kan. Iya. Jadi dia dengerin satu headset, saya dengerin satu lagi headsetnya gitu. Gurunya nggak grogi Pak pas ada Bapak. Kan dia nggak tahu. Cuman saya ngelihat itu di proses pembelajaran itu, ya ada yang anaknya masih bercanda, ada suara ayam berkokok mulu, macam-macam kan. Begitu. Jadi saya bilang, wah ini gimana konsentrasinya? Nah, makanya evaluasi kita, guru-guru juga sebagai host ya di sebuah aplikasi, apakah itu Zoom, Google Meet, atau apapun yang dipakai, Google Classroom yang dipakai aplikasinya, dia harus menguasai aplikasinya. Ya, dan dia nggak bisa sendiri Pak, karena guru itu ketika lagi nyampein materi, ya materi pembelajaran dan lain sebagainya, itu kesulitannya kan dia lagi fokus ngajarin, ini teman-temannya pada ribut. Nah makanya saya minta kemarin ketua kelasnya bisa bantu jagain gurunya supaya proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan hikmah, supaya nggak ganggu teman-temannya yang lagi fokus nyimak, nggak terganggu gitu konsentrasinya. Nah itu hal-hal yang demikian. Kita butuh masukan dari apa ya teman-teman ICMI gitu ya. Kan apa sih ikatan ya? Ikatan apa sih? Iya, ini yang sudah berikat ini apa masukannya buat kami begitu Bu ya? Gitu. Itu kayak tadi kan kita juga evaluasi sendiri begitu ya. Jadi ya terima kasih, tadi apresiasinya nanti kita sampaikan sama guru-guru ya Bu ya, gitu. Tapi terlebih dari itu ya kita berharap masukan lah teman-teman ICMI ini supaya program pelajaran pendidikan ini bisa lebih baik lagi ya, apalagi kan kita sekarang dihadapi dengan tantangan nah, semuanya punya akses online ya begitu, gimana anak-anak tetap belajar. Ya ini satu lagi nih Pak, kemudian sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi satu lagi itu tentang mekanisme kontrol dalam belajar online ini, apakah pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan ada cara tersendiri untuk mengontrol agar kegiatan belajar online itu benar-benar efektif gitu di semua sekolah? Kalau bicara efektif, pasti jauh lebih efektif tatap muka, karena kan tadi saya aja ikut dengerin kok anak saya belajar kayak apa sih, begitu. Itu kan bagian dari evaluasi ya, begitu. Nah, makanya realitanya kondisinya seperti itu, begitu. Jadi kalau bicara yang paling efektif itu, tapi sekarang namanya lagi pandemi, ya kita juga sedang muter otak. Ya, termasuk kemarin wacana kita tuh adalah bagaimana guru-guru di Kota Tangerang ya, itu melakukan binwil pendampingan, dia yang datang ke RW dan RT. Jadi RW RT ngasih tugas, di RW itu tuh ada murid anak-anak berapa, kelas berapa, dikasih tugas, begitu kan. Nanti tugasnya dikumpulin lagi supaya yang kita prihatin ini kan masyarakat yang nggak mampu Pak. Itu sebenarnya, itu yang kita sebenarnya lagi dipersiapkan. Jadi satu-satu lah, paralel ya. Satu, kita lagi mempersiapkan guru-guru ini ikut
lagi webinar ya, pelatihan kaitan aplikasi-aplikasi classroom online. Yang kedua adalah kita siapkan buat anak-anak yang nggak punya akses, itu nantinya guru-guru ini yang jemput bola, datang, temuin dengan jaga jarak lain, kasih tugas, besok lagi tugasnya dikumpulin. Memang ujungnya ini kan sebenarnya polanya kan kayak homeschooling. Iya. Anak belajar sendiri didampingi dengan orang tuanya. Gitu. Kondisinya sih seperti itu. Ini terakhir Pak, satu lagi, tadi di sini ada channel YouTube Pak. Ya, Jadi ya. kemungkinan itu nanti kita upload di channel YouTube. Ya, Bang. Nah, berkaitan dengan mau tidak mau karena belajar di rumah Pak, Ya. itu maka distribusi BOP itu kan Ya. ada pengaruh sedikit Pak. Ya. Apakah nanti Bapak sebagai wali kota Tangerang punya kebijakan khusus Pak tentang distribusi BOP? Nah, sistemnya mungkin nggak seperti yang dalam kegiatan belajar normal kan Pak? Nah, sekarang sebenarnya kalau di BOP itu hanya satu komponen kecil ya. BOP itu hanya satu komponen kecil, tapi BOP itu komponen utamanya ada di anggaran APBD. Nah, sekarang anggaran APBD-nya terdampak luar biasa. Gitu ya. Jadi kita aja nih memperjuangkan teman-teman guru ya supaya dapat insentif gitu. Alhamdulillah. Ya, walaupun nggak maksimal Pak, begitu ya. Karena PAD kita itu terjun bebas, begitu ya. Dari anggaran 2 sekian triliun, 2, berapa kemarin? 2,5 ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Kalau nggak salah 2,5 triliun, itu sekarang anggarannya turun jadi 1 triliun. Ya, udah turun 50% lebih kan. Nah, dari anggaran 1 triliun yang baru tercapai baru 300 miliar. Jauh banget Pak, waktu 8 Udah jauh jasa Pak, bukan 200 lagi Pak. Begitu, ya Pak ya. Nah, sedangkan ini kan banyak aspek ya. Kita butuh pemeliharaan, butuh pendidikan, butuh kesehatan dan lain sebagainya. Jadi Bapak mungkin nanti bisa diskusi dulu sama teman-teman ICMI yang di kabupaten kota lain ya. Bagaimana daerah menghadapi pandemi dengan anggaran yang terbatas. Gitu. Ya, apalagi sekarang kita mau lagi siap-siap juga mengantisipasi resesi, begitu, resesi ekonomi. Apa yang bisa dilakukan? Ya, apa kontribusinya? Mungkin nanti kita berharap masukannya teman-teman ICMI, apa yang bisa dilakukan daerah dalam mengantisipasi resesi. Jadi dana BOP aja udah pasti berkurang. Dulu kita bisa bantu swasta, sekarang nggak bisa bantu swasta. Anggarannya ada, uang kasnya nggak ada. Gitu yang jadi masalah. Kan ada tapi distribusinya nggak bisa bergerak ya Iya, Pak. uang kasnya nggak ada, pakai apa? Begitu, anggarannya ada. Begitu, ya kan? Ya kan kayak Provinsi Banten, dia harusnya ngasih kan ini bantuan pemerintah, distribusinya ada bantuan pusat, bantuan provinsi, bantuan kabupaten kota. Kalau udah dibantu pusat, nggak boleh dibantu provinsi, baru kota. Belum provinsi nggak boleh dibantu. Iya. Ini baru. Nah, sekarang datanya udah masuk nih. Yang pusat udah selesai 6 kali. Nah, makanya kota ngasih bridgingnya adalah untuk yang lumbung warga. Gitu. Karena udah di-handle nih. Jadi bantuan pemerintah tuh paket. Ya, semua sinergi dari pusat, provinsi sama daerah, kabupaten kota. Nah, tapi ya itu tadi ya realitanya. Jadi makanya kalau bicara Bobda ya BOP ya kita sih pengennya all out maksimal, tapi kenyataannya yaitu terkendala itu. Nah, mungkin teman-teman ICMI bisa ngasih masukan, wah Pak, ini supaya bisa menambah pemasukan, nambah ini, begini, gitu kan, supaya nanti nggak mengganggu kondisinya begitu. Karena ya sekarang guru-guru juga kebanyakan ngajar juga dari rumah, kita hemat-hematnya lah. Baik Pak, terima kasih komentar itu Pak. Doa kami di masa pandemi tentunya Bapak sebagai wali kota lebih ekstra lah ya dalam hal bekerja dan sebagainya. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak wali kota. Insya Allah nanti pesan-pesan ini akan kita teruskan ke kawan-kawan muslim untuk kita lakukan kajian dan tindakan berikutnya. Iya, dia jangan banyak ngaji. Sekarang butuhnya apa ya? Eksekusi. Iya. Berbuat ya kayak gini nih, apa bikin channel YouTube, apa solusi-solusi masyarakat bisa difasilitasi gitu. Itu udah bagus kalau menurut saya begitu. Jadi supaya ya karena kan banyak orang mager di rumah. Biasanya diam-diam aja gitu. Nah, mereka harus berbuat apa? Kita nih lagi nyiapin program ketahanan pangan dari Pak gitu. Kita lagi mau bikin kayak semacam urban farming lah, ya supaya masyarakat itu
kebutuhan sayur mayurnya, proteinnya bisa dapat dari lingkungan. Nah ini yang mau kita bantu di tiap RT, di tiap RW, supaya ngurangin beban masyarakat. Begitu. Cuma masyarakat juga harus punya kontribusi untuk berbuat, ya minimal nyiramin aja dah sama ngasih empang, kasarnya begitu ya sebenarnya. Ya, nyiramin sama ngasih empang, supaya bebannya bisa berkurang. Itu satu hal. Jadi sekarang sih kita pemerintah daerah ini mikirnya programnya yang praktis-praktis aja, praktis bisa dieksekusi, bisa dijalani, ngurangin beban masyarakat, dan kita bisa mengantisipasi dampak. Sekarang ini kan udah dua krisis Pak, krisis kesehatan dan ekonomi. Yang rawan ini sebentar lagi krisis sosial, ya. Apalagi mau ada resesi. Resesi itu, kalau resesi ekonomi terjadi, ini khawatir juga nih, banyak yang di PHK. Sekarang udah terjadi PHK. Cuman kan kalau Bapak lihat sekarang toko buka, sepertokan buka, yang belanja ada nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi daya beli masyarakat itu udah sangat jauh berkurang. Ya. Makanya kita kemarin udah ngasih kebijakan sekolah-sekolah nggak boleh, ya ada yang mewajibkan anak-anaknya beli baju baru. Orang nggak sekolah sih, begitu. Jadi maksud saya biar ngurangin beban masyarakat gitu. Nanti aja tahun depan kalau udah mulai belajar baru belilah. Artinya uang itu bisa diulur-ulur buat kepentingan yang lebih diprioritaskan. Berupa himbauan tapi itu Pak, belum ditetapkan dulu. Iya, himbauan kita udah mengimbau, ya, gitu. Ya, ya mudah-mudahan teman-teman ICMI cari apalagi kebijakan-kebijakan apa yang diperluin supaya ya tadi beban masyarakat ini berkurang. Ya, semangatnya justru harusnya menambah optimisme masyarakat gitu di tengah pandemi ya. Gitu. Iya. Makanya justru suasana-suasana politik ini nanti kalau kondisinya kayak krisis politik, kan setelah krisis sosial itu krisis politik, ya. Kayak 98 negara kita makin terpuruk kalau menurut saya ya. Jadi sekarang harusnya pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta semangatnya harus bisa survive bareng, ya, melewati masa pandemi ini. Ya ini yang harus terus diantisipasi. Ada sih Pak sebetulnya ini obrolan santai di ICMI, celotehan, cuma sifatnya agak pribadi. Kita kan waktu itu diskusi melihat bahwa kota Tangerang ini kota metropolitan yang sudah layak huni sebetulnya, karena Bapak sebagai wali kota nampaknya memang sangat banyaklah keberhasilannya. Salah satu ukurannya tingkat kriminalitas semakin rendah di sini, lalu tata letak kota semakin nyaman dan indah. Lalu kita ngobrol, kira-kira Pak Wali Kota kalau ditotok Pak Jokowi jadi menteri sih kan nggak ya ninggalin kota Tangerang gitu. Jangankan jadi menteri Pak, saya udah mikirin pensiun bareng Bu Masyati. Serius, ya saya belajar nih. Ini Bu Masyati ini pensiun hitungan hari ya Bu ya. Iya. Gitu. Bu Masyati ini pensiun hitungan hari. Cuman saya salut bangga sama Bu Masyati, menjelang pensiunnya kontribusinya maksimal dan itu yang saya lakukan. Begitu. Artinya ketika saya mau berakhir, saya tidak ingin meninggalkan masalah. Saya tetap ingin memberikan kontribusi yang terbaik. Ya. Bukan karena saya pengen dipuji karena keberhasilan, itu semua sih sebenarnya kewajiban gitu. Cuman karena saya ingin berdedikasi aja. Jadi saya belajar dari beliau nih Bu Masyati bagaimana mendedikasikan diri ya di pemerintahan, yaitu yang saya kerjain. Jadi kalau urusan jabatan itu udah hak prerogatif Allah kalau buat saya ya secara pribadi gitu ya. Tahta ya, wanita itu udah hak prerogatif Allah. Yang penting kita berbuat bermaslahat aja sih. Begitu. Maka saya berharap teman-teman ini punya kontribusi konkret gitu. Nah, mendingan kita lebih down to earth, pikirin nih rakyat kita nih. Besok dia mau makan gimana, besok dia mau sekolah gimana, dia kalau sakit kudu diapain dan seterusnya dan bagaimana. Itu lebih dibutuhkan pada saat pandemi ini sih kalau menurut saya. Sama-sama doa lah ya supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan masyarakat tuh jalaninnya harus tetap sabar dan syukur gitu. Supaya ya yang kita minta pertolongan cuma Allah lah. Gitu. Oke, baik Pak. Ya, mangga ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol mangga Jadi saya izin datang lagi sebelah ini maraton. Datang aja nih. Iya Pak. Tiap hari Senin begini. Ya.
Masih bersama saya Baihak Hakwi di Literasi TV. Bersama kita pula telah hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Ibu Haja Marsyati Yulia, yang akan memberikan penjelasan kepada kita tentang program bimbingan wilayah bagi guru yang rumahnya berdekatan dengan siswa-siswa. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, yang ini biar supaya tidak bisa ini, jadi guru yang datang ke rumah. Guru yang datang ke rumah, orang tua memang yang tidak mampu sama sekali. Nah, jadi ukurannya tentang tingkat pendapatan orang tua, iya, Bu, ya? tidak menutup kemungkinan kan, Pak? Iya, sangat mungkin itu. Ada satu dua lah, ada satu dua mungkin. Nah, ini juga masih kita usahakan. Itu sementara ini dia gurunya itu datang ke rumahnya, ke rumah orang tua itu memberikan ini PR-nya nanti diselesai juga bisa diambil. PR itu bisa saya menyarankan ke sekolah itu ada suatu kotak gitu ya, kotak untuk meletakkan ini laporan hasil anak-anak, ya, seperti itu. Jadi ya langkah yang sudah kita ambil cukup banyak. Kapan rencana untuk eksekusi kegiatan itu mulai efektif? Udah mulai berjalan. Udah berjalan. Ada bukit saya dan kawan-kawan itu mendengar ada kegiatan ini kan masa pandemi ini memang semua kegiatan belajar mengajar diarahkan ke online. Lalu tiba-tiba seperti yang tadi Ibu Kepala Dinas ceritakan, itu kan ada orang tua siswa juga yang tidak mampu ya. Ada aja. Handphone tidak punya, paket juga sulit untuk beli. Kalau paket sudah kita dari bos itu kan ada anggaran untuk boleh diarahkan ke COVID gitu kan, yang terdampak COVID kan boleh masuk ke situ. Jadi kita harus dikasih lah yang anak-anak yang tidak mampu itu 50. Dan juga waktu pertama kali itu Pak, saya sudah kita melakukan gerakan ya, sudah membagi Pak, kita sudah membagi ke siswa. Ada berapa? Kan sebelum Pak Menteri menginformasikan adanya COVID, dia nanti COVID itu kita udah memberikan itu kan Bu ya, udah memberikan itu baik negeri maupun swasta. Saya itu sudah memberikan semua untuk pulsa, baru datangnya dari kementerian untuk biayanya. Nah, ini maksud kami itu karena masa belajar pandemi ini online, lalu kemudian ditemukanlah di satu sekolah ada 5 atau 6 orang siswa yang tidak mampu sama sekali, kemudian guru berinisiatif. Ya, berinisiatif udah yang tidak mampu ya ketemu tatap muka langsung sama ibu. Itu kok gimana kalau jadi dia guru itu mengantarkan ilmunya ke rumahnya. Jadi nggak boleh anak itu datang ke sekolah. Jadi nggak boleh ke sekolah aja. Dia datang mengantarkan ke ilmunya ke rumahnya. Kebetulan guru yang kita pilih itu yang berdekatan. Iya, donasi lah. Berdekatan yang kita suruh itu Pak. Makanya kita sudah memantapkan guru. Ini punten ini Bu, nanti kan itu nampaknya informasi yang sangat penting itu Bu menurut kita, biar masyarakat tahu bahwa ada program yang sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang tentang istilahnya apa Bu? Pendampingan guru? Binwil. Istilah binwil ya? Bimbingan wilayah yang dilakukan oleh guru, berarti lingkupnya kelurahan? RT Pak, RT. Basisnya RT ya? Basis RT yang pokoknya di lingkungan sekolah gitu kan. Lingkungan rumahnya. Rumah guru, di lingkungan rumah guru. Rumah guru ya, bukan sekolah, rumah guru. Wah, itu lebih mantap lagi. Guru. Iya. Itu supaya dia tidak istilahnya mengganggu kan. Nah, berarti saya boleh dong Bu, kalau ada di tangga saya dulu kemudian tidak mampu, boleh saya tegur dong? Boleh Bu ya? Ya ini. Jadi dalam rangka membantu program dinas Bu. Seperti itu. Jadi ya banyak sih, makanya ini kita ada mungkin 1-2 ini kita harus pikirkan. Saya juga udah tadi berbincang-bincang dengan teman-teman gimana nih anak-anak yang memang benar tidak punya usaha itu. Sudah berkat Bu itu Bu, jadi itu juga waktuan untuk pulsa juga berapa kan ya, banyak yang kita lakukan. sekota. Berapa? Foto saya hampir 9.000 ya Bu kemarin ya Bu? Iya, jadi 9.000 dari swasta, jadi kita bantu. Itu ya belum Pas awal pandemi ya. Tapi terekspos nggak Bu? Itu kayaknya banyak, terus yang lihat banyak sekali. Makanya timbulnya udah itu ada turun dari iya betul begitu ya. Kita udah duluan. Nah, guru yang melakukan binwil itu apakah dapat apa istilahnya apa
insentif khusus atau apa gitu? Jadi gini, untuk yang kalau yang itu kita insentifnya belum, karena ini juga kan insentif kan masih dipikirkan ya Pak ya. Insentif udah ada di Kota Tangerang, Bu udah ngerasain ya Bu ya. Cuma dengan dampak COVID ini yang belum dibayar itu mulai dengan Juni, dibayar tetap Pak, dibayar, cuma belum belum turun yang ini. Yang lainnya yang Oktober nanti udah kita pikirkan. Alhamdulillah, makasih Bu. Ini Bu, mungkin Ibu ada pesan-pesan khusus buat apa namanya para penonton YouTube. Kita nama YouTube-nya Literasi TV Bu. Oh, Dari gitu. silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, kita berpesan sebetulnya kepada orang tua siswa terlebih dahulu, karena memang anak-anak itu harus dibimbing, selain dari guru juga harus dibimbing oleh orang tuanya. Keberhasilan anak itu tidak luput dari bimbingan orang tua dan juga guru, mungkin lingkungan juga ya. Makanya orang tua harus betul-betul membimbing anak-anaknya, apalagi dengan masa COVID ini, ya kan? Masa COVID ini, ya mudah-mudahan masa COVID ini cepat berlalu. Amin. Supaya kita bisa tatap muka lagi ya, belajarnya tatap muka. Nah, untuk yang selanjutnya kepada orang tua jangan ngeluh dulu ya, jangan ngeluh, karena anak-anak kita ini adalah aset ya untuk menggantikan kita semua nantinya. Makanya kita harus betul-betul membimbing anak-anak kita. Mungkin itu saja ya pesan saya kepada orang tua agar bisa melakukan kewajiban kita ini dengan baik. Baik, terima kasih Ibu, Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Iya Pak, Mas Arya di sebentar Mas Arya.